Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bismillahir rahmanir rahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kami selaku khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dan memanggil bapak-bapak saudara-saudara yaitu berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yaitu mentaati segala perintah, meninggalkan segala larangan daripada Al-Qur'an wa sunnah Rasul. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita kali ini sesuai yang dimandatkan oleh kementerian kita, yaitu membina generasi soleh. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang terkenal dengan kaya raya, dermawan, suka bersedekah, menyantuni anak yatim, berkorban sehingga nilai kurbannya itu bukan manusia saja yang memuji beliau, para malaikat pun juga kagum dengan tindakan Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga muncul secuil kesombongan di dalam hati Nabi Ibrahim. Jangankan harta, jangankan unta, sapi, kibas yang saya korbankan sekian jumlahnya, sekarang ini sudah sekian tahun saya mendambakan seorang anak, dan andai kata itu anak dianugerahkan oleh Allah kepada saya,
Jika Allah minta kepada ku itu kembali, maka akan kuserahkan lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di balik kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga mendapatkan seorang putra untuk mewariskan marga, mewariskan perjuangan setelah beliau tiada nantinya. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran doa beliau, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak-anak yang saleh. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, seperti apa sih urgensinya anak yang soleh, pentingnya generasi soleh ini? Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni menjelaskan, anak yang kita didik dengan soleh itu adalah tabungan perpanjangan ibadah bagi seseorang setelah dia tiada nantinya. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka anak yang dia didik dengan dasar iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa dan perbuatan baik anak soleh itu, jika bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis akan mengalir pahalanya kepada orang tua, walaupun orang tua itu sudah berada di dalam liang lahat adanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi apa syaratnya untuk membina generasi soleh itu? Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau yang dikenal dengan Hawi Al-Kabir, syarat pertama untuk membina generasi soleh itu, kata Imam Al-Mawardi, al-aqidah al-matinah, perkuat akidah anak dan cucu keturunan kita. Karena di satu sisi dia Allahu Akbar, ketika dia putus cinta, putus harapan, tidak diterima di universitas tertentu, mengeluh, bersangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu terjadi, maka kita sebagai orang tua luruskan niat dan betulkan akidah anak cucu keturunan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, itu makanya dalam surah Al-Furqan ayat 74 itu dibahasakan oleh Al-Quran dengan zuriyatina, bukan anak kandung saya, tetapi keturunan saya ya Allah. Jika kita gagal mendidik anak kita penghisap sabu atau susah diarahkan, zuriyatina, kita punya kesempatan untuk memperbaiki cucu-cucu kita, untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, aqidah. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah 3 ayat yang pertama itu, mayoritas ulama mengatakan itu bimuradih, wallahu a'lam, itu disandarkan kepada Allah maksud dan tujuannya. Tetapi ada sebagian ulama mengartikan 3 huruf di awal surah Al-Baqarah itu. Sebagian ulama mengatakan alif adalah memang Al-Quran itu diturunkan melalui Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam yang kedua itu diterima atau diturunkan melalui malaikat Jibril. Mim, huruf yang ketiga itu diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga para ulama salaf mengartikan bahwa alif yang pertama itu adalah
lambang akidah yang benar. Allazina yu'minuna bil ghaib. Lambang yang pertama adalah akidah orang yang beriman dengan hal yang gaib. Bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, adalah dirikan salat. Hal gaib ini seperti bapak duduk di dekat kipas angin, terasa dinginnya tapi tidak kelihatan. Tapi Allah Maha Gaib. Mata ini kalau dipejamkan gelap gulita, gelisah, ada yang tidak enak rasanya jika memejamkan mata. Tetapi jika mata itu terpejam, dia indah. Kalau bermimpi dengan yang kita sukai, maka bangun tidur kita lega. Tetapi Allah Maha Gaib. Jadi persyaratan yang pertama untuk membina generasi soleh itu, kata Imam Al-Mawardi, al-aqidah al-matinah. Perkuat akidah anak cucu keturunan kita dengan cara wa yuqimunas shalah, dirikan salat. Kenapa? Karena ketika azan subuh berkumandang disambut oleh zuhur, kemudian asar, hilang syafa merah, datang maghrib, kemudian disambut oleh isya, kemudian di tengah malam kita bangun untuk bermudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya, kata Imam Al-Ghazali, adalah rutinitas untuk memperkuat akidah anak, memperkuat akidah kita. Sehingga wanti-wantinya baginda Rasul mengatakan, jika sudah sampai usia anakmu 7 tahun, suruh mereka sholat. Kalau bangkang, kalau juga tidak mau, pukullah mereka. Dalam artian pukulan pelajaran. Karena di dalam sholat ini kita diajarkan bertetangga, diajarkan bersosial di dalamnya. Terjepit sebelah kanan, kita geser sedikit, ingin duduk dua antara dua sudut kita, serasa kena saudara kita yang sebelah kita, tunggu dia duluan duduk. Seperti itu kita diajarkan bersosial. Sehingga orang yang selalu menjaga sholatnya kepada Allah adalah orang yang akidahnya kuat dan akan memberikan efek positif kepada orang banyak adanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apalagi sekarang zaman Nuh, milenial, banyak media-media yang akan merusak akidah anak cucu kita. Dukun-dukun pun sekarang pakai seruan mencari hantu. Paranormal, peramal-peramal sekarang sudah merajalela. Jika kita biarkan hal ini berkembang biak, yang rusak adalah akidah anak kita. Jikalau memang hal itu ada, dibolehkan oleh agama, tentu yang lebih berpotensi dalam hal demikian adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Dukun sekarang bagaikan calo, apalagi kita lihat di musim Pileg yang lalu, ditawarkan pasang ini, bahkan nyarisnya ada yang ikut nyemplung di dalamnya supaya tidak ada lagi nampak pasangan lain, dia aja yang nampak oleh masyarakat. Ingat kaum muslimin, lain asyraktu, kata Nabi, jika kalian melakukan perbuatan syirik, la yahbatunna amaluka, maka gugur amal ibadahmu. Ibadah sholatmu gugur, ibadah hajimu gugur, ibadah puasa, zakat, infak, sedekahmu gugur karena dosa syirik.
adalah dosa yang amat besar. Cara menghapuskan dosa syirik ini cantumkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segeralah ingat kepada Allah dengan cara memohon ampun kepadanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Karena enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya. Serasa-rasa kita pernah melakukan hal yang demikian atau mewariskan perbuatan syirik, seperti anak kita pergi merantau atau pergi sekolah jauh ke negeri orang. Nah, jikalau engkau nanti dirantau orang, amalkan ini doa, pakai ini azimat, atau bawa ini cincin yang diwariskan oleh datukmu dahulu. Ini adalah hal-hal yang akan merusak akidah kita, lalu kita wariskan kepada keturunan kita. Jikalau rasanya pernah hal yang demikian kita lakukan, sekarang ini zakarullah, ingatlah segera kepada Allah dengan cara fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tidak membenci, Allah tidak pendendam, akan tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan catatan tidak mengulangi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lihatlah seekor ulat bulu ketika dia berbuat dosa dengan cara menggerogoti tanaman orang yang sudah tertata rapi. Dia bertaubat kepada Allah, tafakkur dia menjadi kepompong, kemudian keluar menjadi kupu-kupu indah, menawan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak suka dengan kupu-kupu. Begitulah ulat yang tadinya dia adalah bentuknya menjijikkan secara kasat mata, dia atau kita yang mendekat gatal kita dibikinnya. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia pernah melakukan dosa, memakan tanaman orang, bertaubat kepada Allah, keluar menjadi indah menawan. Dan perbuatan dia yang telah lalu itu tidak dia ulangi lagi, tidak dimakaninya lagi itu tanaman orang yang sudah tertata rapi, tetapi dia mampir dari bunga satu ke bunga lainnya dengan mencicipi manisan atau madu yang ada di dalam bunga itu, yang menyehatkan dan yang akan memberikan efek positif kepada dirinya. Penelitian terakhir dari Universitas Amerika mengatakan jika satu jika tanaman itu yang disentuh oleh kupu-kupu akan memberikan kebaikan kepada tanaman itu adanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah kita pada kali ini. Sebagaimana itu tadi, marilah sama-sama kita berdoa, tafakkur. Mudah-mudahan generasi-generasi kita 10 dan 20 tahun akan datang menjadi generasi-generasi yang soleh, jauh dari kesyirikan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa
وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين، والسلام تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله